Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 8 Oktober 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda semua dalam lindungan kasih Tuhan. Dan buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari kitab Yoel, bab 1 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 1 sampai 2. Yang menceritakan tentang hari Tuhan yang gelap gulita dan kelam kabut yang akan datang itu. Karena itu diminta para pelayan mezbah memakai pakaian kabung meratap untuk memohon belas kasihan dari Tuhan. Sedangkan bacaan Injil, kita diajak merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26 yang menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang yang menuduh Yesus bahwa Yesus menggunakan kuasa dari Beelzebul atau kepala setan untuk mengusir setan. Mereka menuduh Yesus dengan tuduhan yang tidak benar ini. Saudara dan saudariku seiman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ajak kita memfokuskan pada bacaan Injil dengan merenungkan tema ini. Bersama Tuhan Yesus, itulah senjata kita. Kita tak terkalahkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, sering saya mendengar, bahkan sering saya khotbahkan, bahwa hidup kita di dunia ini bagaikan in the battle, dalam pertempuran. Mengapa saya katakan bagaikan dalam pertempuran, dalam peperang? Karena dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam dunia yang kita tempati ini, ada yang baik dan ada yang buruk. Ada kekuatan baik, ada kekuatan jahat. Kita berada di tengah-tengahnya dan kita berperang. Kita mau kemana? Mau mengikuti yang mana? Kekuatan baik pastinya akan menguatkan, akan menyempurnakan hidup kita manusia. Sedangkan kekuatan jahat hanya memporak-porandakan, menghancurkan kehidupan kita. Dan di antara dua inilah kita berperang dengan diri kita sendiri, memilih yang mana. Kita bertempur untuk memilih mana yang harus kita ikuti. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang beriman, tentunya kita semua percaya bahwa dengan kuasa dan kekuatan Tuhan sajalah maka segala kekuatan jahat akan kita hancurkan, akan kita kalahkan, dan kita akan disempurnakan dengan kekuatan Tuhan sendiri dalam pesiaran hidup kita di dunia ini. Kita akan berjalan aman-aman saja dengan kekuatan Tuhan, karena tidak ada suatu kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Tuhan berkuasa atas segalanya. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil, beberapa orang menuduh Yesus. Sesudah Yesus mengusir setan, mereka menuduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa penghulu setan. Apa yang mereka katakan ini tentunya bukanlah kebenaran.
Mereka katakan karena kedegilan hati mereka, karena mereka tidak bisa melihat kuasa Tuhan yang terjadi ketika Yesus mengusir setan. Karena mereka buta terhadap kekuatan Tuhan, kekuatan jahat menang dalam diri mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, menanggapi hal ini luar biasa Tuhan Yesus. Seorang yang sangat-sangat pintar, sangat-sangat logis dalam berpikir. Yesus menjelaskan secara sederhana, bagaimana mungkin setan mengusir setan? Sangat tidak logis. Bagaimana mungkin terjadi? Karena yang pastinya setan akan saling mendukung setan, bukannya saling menghancurkan. Karena kalau mereka saling menghancurkan, ya mereka hancur. Mereka tidak punya kuasa lagi. Tetapi dengan itu juga, dengan penjelasan Yesus itu, dia mau mengatakan bahwa ada kekuatan lain yang di atas kekuatan setan, mengalahkan kekuatan setan. Itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan disitulah kelogisan, kebenarannya, dan bukan sebaliknya. Saudara dan saudariku seiman, di samping menjelaskan bahwa kuasa Tuhan mengalahkan kuasa si jahat, Yesus juga mengajarkan soal persatuan atau kebersamaan dengannya yang intim dan mesra akan membuat orang menjadi kuat. Akan membuat orang akan kuat dalam menghadapi kuasa si jahat. Orang tidak pernah akan takut, karena itulah senjata. Senjata kita orang beriman adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri adalah senjata kita. Dalam bulan Rosario ini, kalau kita dengar, kita berdoa Rosario, itulah senjata kita. Ya karena di sana kita bersama Bunda Tuhan. Kita merenungkan peristiwanya siapa? Peristiwanya Tuhan Yesus. Semua peristiwa kehidupan Tuhan Yesus kita renungkan dalam doa Rosario. Itulah senjata kita. Tuhan kita Yesus Kristus adalah senjata kita. Kita tak akan kalah melawan segala kekuatan jahat dengan dan bersama Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku, saya teringat bapak kecil saya, atau kita katakan Om atau Pak D saya, yang juga adalah seorang Romo Linus Tiala Projo, Keuskupan Wetabula. Dia pernah bilang pada saya, doa sederhana Adi melawan kuasa jahat, melawan kuasa setan, kuasa iblis adalah katakan dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus. Dia selalu mengulang-ulang itu tiap kali kami berjumpa. Mengapa? Karena dia sudah mengalami begitu banyak dalam perjalanan imamatnya yang sudah 43 tahun. Dia mengalami bagaimana kuatnya, dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Satu doa yang singkat, doa yang penuh kuasa. Karena Yesuslah sendiri yang kita panggil dan kita mohon kekuatannya. Saudara dan saudariku seiman, mari kita terus bersatu dengan Tuhan Yesus. Mari kita teguh dalam iman. Kita teguh dalam iman agar kekuatan jahat kita hancurkan. Kekuatan jahat tidak bisa menghancurkan kita. Dan kita tetap hidup dalam kebenaran, kerendahan hati, kejujuran, kepasrahan total pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kekuatan jahat kita kalahkan. Amin. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada saat kami mati. Amin. Mari kita mohon kekuatan dan berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga.
kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.